Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama Hasnah Rifa dari program studi pendidikan kimia dengan nomor pokok mahasiswa 211302302 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan merupakan bagian dari fundamental kepramukaan yang harus diketahui oleh pembina pramuka, sekaligus diimplementasikan dalam mendidik dan membina peserta didik sebagai generasi penerus sesuai dengan tujuan dari gerakan pramuka. 4 prinsip dasar kepramukaan meliputi yang pertama, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang keempat yaitu taat kepada kode kehormatan pramuka. 4 prinsip dasar kepramukaan tersebut dapat dijabarkan penjelasannya sebagai berikut. 1. Nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota gerakan pramuka ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik, sehingga pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Yang ketiga, pengalaman nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk yang pertama yaitu menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan, serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan. Yang ketiga yaitu melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Yang keempat, mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip perikemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir yaitu memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya yaitu metode kepramukaan. 8 metode kepramukaan penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Pengalaman kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dengan dharma merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. 2. Belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan mengutamakan sebanyak mungkin kegiatan praktik secara praktis pada setiap kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi anggota muda. Yang ketiga yaitu kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik sendiri. Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul pertanggungjawaban, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Keempat yaitu kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota gerakan pramuka. 5 yaitu kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka merupakan kegiatan rekreasi yang edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan yang tidak
jarang diikuti dengan kegiatan yang menarik dan menantang, terutama bagi kaum muda agar bersedia dan mau gabung dalam gerakan pramuka. 6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Anggota dewasa berfungsi sebagai perencanaan, organisator, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penilai. Yang ketujuh yaitu penghargaan berupa tanda kecakapan. Penghargaan berupa tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang peserta didik agar secara bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu satuan terpisah antara putra dan putri. Satuan terpisah pramuka putra dan pramuka putri diterapkan di gugus depan, satuan karya pramuka, dan kegiatan bersama. Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan watak kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, menantang, mengandung unsur pendidikan, dan disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik.